Kajati, Sumut ya. Sebenarnya sejak awal ini rapat hari ini nggak akan ada Pak. Ya Pak ya. Kita sejak awal menghindari sekali membangun narasi yang menyudutkan institusi Pak. Walaupun misalnya narasi kita ke Kajari, tetap saja bisa berdampak ke institusi. Makanya ketika kita rapat khusus Komisi 3, kemarin di hari Senin itu, concern kita hanyalah penangguhan penahanan terhadap Pak Amsal. Ya. Lalu, ya kan ya, permohonan kita kepada hakim agar mempertimbangkan pembebasan Pak Amsal. Tanpa sedikit pun, terutama dari kami meja pimpinan, ya, mengarahkan narasi yang menyudutkan kejaksaan. Karena kami membatasi ya segala potensi kami mengintervensi dalam konteks acara pidana Pak. Kalau meminta penangguhan penahanan itu kan diatur di KUHP. Ya. Kalau memberikan masukan ke majelis hakim kan diatur di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5. Bahwa hakim memang memeriksa berdasarkan fakta-fakta persidangan tetapi wajib mengikuti rasa keadilan masyarakat. Di kami ini Pak, tempatnya rasa keadilan masyarakat ditujukan Pak. Tiap hari saya bisa mungkin 10-15 masalah datang ke saya minta keadilan ke sini untuk disuarakan kepada mitra-mitra kami. Itulah yang kami lakukan. Namun ya nanti memang Ibu Kajari ya, kita berikan kesempatan menjelaskan. Ya. Reaksi yang ditunjukkan Kejaksaan Negeri Karo ya di di hari Selasa kemarin itu sungguh-sungguh sangat mengagetkan kami. Ya. Penangguhan penahanan itu produk penetapan hakim. Harusnya kan begitu diketahui, by phone aja sekarang beres, langsung ke LP sama-sama, ya kan, jaksa yang diminta untuk melaksanakan menandatangani secara administrasi. Yang substansi itu produk hakim, produk penetapan penangguhan penahanan dari majelis hakim, itu yang substansi. Secara administrasi jaksa harus menandatangani dokumen apapun, itu harus mengikuti. Tapi ya sahabat saya Pak Hinca Panjaitan, ya, seorang anggota Komisi 3 DPR RI harus menunggu berjam-jam, nunggu jaksanya hadir. Sampai sore nggak hadir, ya kan? Lalu janjian dengan Amsal katanya ditunggu sampai diberes lagi juga nggak datang. Kemudian yang paling mengagetkan kami, ya Pak ya, di tengah baiknya hubungan institusi Komisi 3 dengan DPR RI, selama ini Pak Hadi pasti tahu, kalau ada masalah saya telepon Pak Jaksa Agung, ini masalah keumatan, masalah kerakyatan ya. Dengan telepon aja beres Pak. Yang kasus Jambi, Muaro Jambi itu, mau penuntutan, telepon Pak Jaksa Agung, telepon Pak Jampidum, beres langsung dihentikan penuntutannya. Ingat di ruangan ini kan rekan-rekan semua kan ya. Begitu baik hubungan kita dengan institusi. Bu Kajari ini mengeluarkan surat yang sangat provokatif. Isinya ya bukan penangguhan penahanan Pak Arli. Pengalihan jenis penahanan. Pengalihan penahanan tidak dapat dilaksanakan karena terdakwa sudah keluar. Kalau nggak salah begitu isinya. Lalu dipertontonkan juga surat tersebut disebarkan. Karena nggak mungkin tidak disebarkan kalau akhirnya tersebar. Kemana-mana tidak ada kolom tanda tangan, tidak ada tanda tangan si Pak Amsal. Lalu bunyi narasi, Komisi 3 intervensi. Lalu ada demo segala macam. Kita nggak nuduh, tapi dengan akal sehat, ya kan ya, tertuduh pasti ke arah Kajari yang menggerakkan demo. Seolah-olah Komisi 3 mengintervensi. Sejak awal Pak Hardi kan saya katakan, dari mana kita mengintervensi itu kan? Karena ini sensitif di sini Pak, ya. Dari sekian ratus permohonan RDPU di sini Pak, di Komisi 3, nggak nyampe 50 kasus yang kita RDPU-kan Pak. Karena kami betul-betul menjaga jangan sampai intervensi. Kalau hal ihwal yang terkait misalnya eksekusi tanah ratusan miliar, kami pasti nggak mau. Karena itu ada urusan duit kita nggak mau. Tapi urusan yang keumatan, kerakyatan, kasus Sleman, kasus si Nobita, kasus guru, ya, honorer segala macam, kami RDPU kan. Karena itu nggak ada hal ihwal soal
aset, soal duit segala macam. Jadi jauh dari potensi konflik of interest kami. Nah, di surat tersebut dibangun narasi Komisi 3 intervensi, ya kan, terhadap perkara. Nah, ini yang membuat harus seperti ada rapat hari ini, Pak, supaya fair, ya kan, Ibu Kajari juga bisa menyampaikan, ya, dan masyarakat bisa mengetahui. Nah, selanjutnya, ya kan, ya kami percaya, ya, Pak Kajati ini figur yang menjaga integritas, kami paham, kenal rekam jejaknya, dan kita juga tahu Pak Kajati sudah banyak menertibkan anggotanya juga di Sumatera Utara, ya. Mungkin itu, Bu Kajari, kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3, yang saya hormati seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, yang saya hormati Saudara Amsal Sitepu beserta keluarga, yang saya sayangi tim JPU pada Kejaksaan Negeri Karo. Izinkan Pak Pimpinan, saya akan mencoba menjawab poin-poin yang ada. Saya akan mencoba menjawab poin yang pertama. Adapun alasan hukuman penetapan Saudara Amsal Christy Sitepu sebagai tersangka, argumentasi bahwa Saudara Amsal Christy Sitepu melakukan penggelembungan harga. Mohon izin, di sini kami mungkin bukan penggelembungan, tapi pastinya markup. Adapun dapat kami jelaskan, perbuatan dari Saudara Amsal Christy Sitepu dalam markup-nya yaitu modus operandi terhadap Amsal Christy Sitepu antara lain: 1. Meminta kepala desa untuk membuat RAB penyewaan peralatan pelaksanaan kegiatan selama 30 hari. Sedangkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan tidak sampai 30 hari. Sehingga ahli berkesimpulan sewa yang seharusnya dibayarkan adalah sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, melakukan overlapping anggaran dengan membuat nilai pembuatan production video desain sebesar 9 juta rupiah, namun Amsal Christy Sitepu kembali memasukkan pos anggaran editing, cutting, dan dubbing dengan masing-masing anggaran sebesar 1 juta rupiah, di mana menurut ahli editing, cutting, dan dubbing adalah sama dengan production video desain, sehingga cutting, editing, dan dubbing dianggap sebagai kerugian. Yang kedua, untuk menjawab apa alasan penahanan terhadap Saudara Amsal Christy Sitepu, sudah menjadi pengetahuan kita semua bahwa saat ini penahanan tidak lagi murni subjektif, melainkan harus berdasarkan alasan yang terukur dan jelas sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 5 KUHP baru, yakni apabila tersangka atau terdakwa mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, menghambat proses pemeriksaan, berupaya melarikan diri, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, melakukan ulang tindak pidana, terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa, dan atau mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Poin yang mana dari syarat penahanan di atas yang terpenuhi sehingga Saudara Amsal Christy Sitepu dikenakan penahanan. Menurut kami yang menjadi dasar penahanan Saudara Amsal adalah pasal 21
KUHP lama di mana Amsal ditahan pada tanggal 19 November 2025 sampai dengan 08 Desember 2025. Yang ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Kajari Karo untuk menjelaskan dugaan intimidasi terhadap Saudara Amsal Kristi Sitepu dan Saudara Jesaya Perangin Angin yang dilakukan oleh Oknum Jaksa Saudara Wira Arijona, Kasipitsus Kejari Karo Saudara Renhat Harpe Sembiring, dan Kasih Intel Kejari Karo Saudara Dona Martinus Sebayang dengan memberikan brownies dan mengatakan, ikuti saja alurnya, jangan pakai pengacara, tidak usah ribut, tutup konten-konten itu, ada yang terganggu. Bu, Pak Jari, apa ada yang bersangkutan hadir di sini? Izin Bapak Pimpinan, kebetulan Jaksa Wira ada ikut hadir. Mungkin Jaksa ada, Wira. ya, langsung aja dijawab. Siap. Wira. Mohon izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR RI Komisi 3 beserta dengan anggota. Yang saya hormati Ketua Konja beserta anggota. Yang saya hormati juga Saudara Amsal beserta dengan keluarga. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kronologis terkait dari dugaan intimidasi yang disampaikan. Saya pertama akan menjelaskan terkait kedatangan ke Tanjung Kusta pada saat agenda pemeriksaan tersangka Saudara Amsal, yang dimana terlebih dahulu kami telah berkoordinasi dengan pengacara Saudara Amsal. Jadi dari situ tidak ada niatan sedikit pun kami mau mengintimidasi, karena kami juga sudah berkoordinasi dengan pengacara Saudara Amsal untuk hadir di Tanjung Kusta, bertemu di Tanjung Kusta untuk dilakukannya pemeriksaan. Namun pada saat itu penasihat hukum berhalangan hadir dikarenakan satu dan lain hal yang tidak mungkin saya sebutkan di sini. Dan saya hadir tidak hanya sendiri, ada dua rekan tim saya juga. Di situ juga disaksikan bahwasannya penyerahan itu tidak dari tangan saya, yaitu tangan dari staf saya, dan tidak ada omongan apa-apa, Pak. Mohon izin, saya juga tidak ada niat apapun, kami hanya murni mengedepankan rasa kemanusiaan, hati nurani. Dan di sini saya juga akan berikan beberapa dokumentasi dari tahun 2024. Ini sudah menjadi budaya kami, Pak, di Tanah Karo, Pak. Budaya apa maksudnya? Karena di awal permintaan ini kan dari tahanan, Pak. Karena orang diminta kekurangan makanan, mohon dibantu, seperti itu, Pak. Bukan, Pak, ini bukan soal makanan, Pak. Soal narasi tadi, kata kalimat per kalimat tadi. Tadi Pak Amsal kan mengulangi lagi, kok kemarin kan waktu video call menyampaikan ada narasi yang mengatakan ikuti saja alurnya dan lain sebagainya, itu Pak Wira. Siap, itu tidak ada Bapak, saya sampaikan, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Bapak. Nanti tinggal Pak Amsal ini. Siap. Oke. Ada lagi, Pak? Sudah, mungkin itu saja, Bapak. Oke. Langsung yang ke ini Bu Kajari. 4 ya Pak. Yang keempat, Bu. Siap pimpinan. Yang keempat, Komisi 3 meminta penjelasan mengapa Kejaksaan Negeri Karo membangun narasi sesat seolah-olah Komisi 3 melakukan intervensi dan melanggar prosedur dengan memaksakan pengeluaran Saudara Amsal Kristi Sitepu dari LP Tanjung Kusta setelah adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor 171/PIT.SUS /TPK/2025 PN Medan dengan menerbitkan dan menyebarkan surat yang sangat provokatif nomor B618-2-19-FT.1-03-03-2026. Coba, bentar Bu, minta tolong sekretariat ditampilkan kedua surat itu berdampingan ya, yang dari pengadilan dengan yang dari kejaksaan ditampilkan sehingga rekan-rekan wartawan bisa melihat. Maksudnya kita akses keterbukaan, Bu, kan ini live streaming, jadi kita ngomong surat, jadi orang harus lihat juga.
Izin pimpinan, saya lanjutkan. Sebentar, ditayangkan dulu. Bisa? Ada PowerPoint nggak? Ya. Nah, yang dari pengadilan dulu, pengadilan. Ya, langsung ke amarnya, kayak amar di bawahnya itu. Diperbesar. Bawah lagi, ya ke bawah lagi, ke bawah. Ya, itu tuh. Kan? Nih, menetapkan, ini dari pengadilan ya, mengabulkan permohonan pemohon tersebut, menangguhkan penahanan terhadap terdakwa, ya, Amsal Kristi Sitepu dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta. Lalu yang dari kejaksaan coba dibuka. Ini kan penangguhan penahanan. Yang dari kejaksaan. Ada perihalnya. Pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108, ya. Pengalihan jenis penahanan pasal 108, sementara penangguhan penahanan pasal 110 KUHP baru. Enggak, tolong Bu, dijelaskan Bu. Siap majelis. Siap Pak. Perihal pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Kristi Sitepu tidak dapat dilaksanakan, terdakwa sudah keluar. Izin pimpinan. Surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap, izin pengalihan, memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang Bu ya? Siap, salah. Salah sengaja atau apa? Siap, memang salah yang mengetik pimpinan. Ibu tanda tangan nggak cek. Kan Ibu kan kajari Bu. Siap. Harusnya kan paham. Dua hal yang sangat berbeda. Oke, Siap lanjut, pimpinan, lanjut. siap. Yuk. Salah pimpinan. Bu, selain itu Bu, dijelaskan kenapa perlu itu kan menyampaikan hal tersebut. Yang menyebarkan siapa itu Bu? Lalu ya kan dijelaskan juga kenapa lambat sekali datang ke Tanjung Gusta. Padahal kan kita tahu Bu, soal kemerdekaan itu kan hal yang prinsip. Kalau menurut Pak Hinca jangankan 1 jam Pak, 5 menit aja kalau orang harusnya haknya dikeluarkan di tangguhan penahanannya, kita harus laksanakan. Nah, minta tolong itu Bu, dijelaskan aja Bu, apa hambatannya sehingga telat datang ke Tanjung Gusta gitu Bu. Mohon izin pimpinan, itu terkait dengan jarak pimpinan, karena jaksa eksekutornya untuk ke Pengadilan Negeri Medan berasal dari izin dari Karut menuju ke Medan kurang lebih 2 jam pimpinan. Oke teman-teman, saya pikir sudah cukup ya dari Bu Kajari dan jajarannya. Pak Komite Kejaksaan, ada yang ingin disampaikan? Pak Ketua, Pak Prof. Baik, terima kasih. Ini penguji saya ini.
Ampun, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.